Perkenalkan, nama saya Yusifita Salamor, mahasiswa Universitas Patimura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya akan membahas beberapa grafik yang akan ditampilkan tentang neraca pendidikan tahun 2019 mengenai neraca pendidikan Maluku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuannya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah saya, yaitu pendidikan kepulauan. Selamat menyaksikan. Ini adalah neraca pendidikan daerah tahun 2019 Kabupaten Seram bagian Barat, Maluku. Saya akan membahas dalam grafik dan angka indeks anggaran program urusan pendidikan Dinas Pendidikan. Indeks anggaran pendidikan sangat tinggi, yaitu Kabupaten Seram bagian Barat 10,82%. Tetapi kualitas pendanaan yang bersumber dari APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah sebesar 1,10170 miliar atau 1 miliar lebih. Ini adalah anggaran pendidikan Kabupaten Seram bagian Barat, Maluku. Anggaran sebesar ini dari transfer dana pusat ke daerah, tetapi hasilnya hanya melahirkan produk dari pemerataan guru yang tidak baik. Sampai saat ini, kualifikasi pendidik tidak bergerak. Kemudian jumlah tenaga pendidik yang belum berkualitas karena terhambat dengan faktor sertifikat. Selanjutnya, saya membahas mengenai siswa putus sekolah dan mengulang. Pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, jumlah siswa putus sekolah yang tertinggi adalah pada jenjang SMA yang berjumlah 146, jenjang SD 57, SMP 41, dan SMK 24. Sedangkan siswa mengulang pada jenjang SD yang paling tinggi berjumlah 564, SMP 3, SMA 5, dan SMK 22. Ini adalah indeks siswa putus sekolah dan mengulang. Berikutnya, saya akan menjelaskan kualifikasi pendidik di Kabupaten Seram bagian Barat. SD warnanya merah ada 28%, lulusan sarjana S1 yang belum tuntas. Artinya ada 72% pendidik guru SD yang belum sarjana. Jadi, tugas berat dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan 28% guru-guru yang senior yang tidak mampu lagi mengapresiasi keilmuannya untuk sarjana S1. Kemudian di tingkat PAUD 75,7%, SMP ada 14,9%, SMA 5%, SMK 7,7%, dan SLB 16,7%. Dan juga lulusan sarjana S1 yang belum tuntas, PAUD 24,3%, SMP 85,1%, SMA 95%, SMK 92,3%, dan SLB 83,3%. Ada beberapa data guru menurut usia. Pada jenjang SD, tingkat guru-guru produktif yang di bawah usia 30 adalah 80.
dan terbanyak 162 usia 31 sampai 35. Usia mendekati pensiun ada sekitar 11. Pada jenjang SMA, tingkat guru-guru produktif pada usia 31 sampai 35 adalah 151 dan terbanyak 218 pada usia yang di bawah 30. Usia mendekati pensiun ada sekitar 12. Pada jenjang SMP, tingkat guru-guru produktif yang di bawah 30 adalah 196 dan terbanyak 178 usia 31 sampai 35. Usia mendekati pensiun ada sekitar 3. Pada jenjang SMK, tingkat guru-guru produktif pada usia 31 sampai 35 adalah 29 dan terbanyak adalah 65 di bawah usia 30. Usia mendekati pensiun sekitar 1. Data ini sangat penting karena beberapa data ini tidak ditampilkan di layanan publik lantaran ada statement-statement negatif yang mungkin muncul, misalnya ketakutan dan kekurangan yang mungkin tidak mampu dibenahi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang akreditas sekolah di Kabupaten Seram bagian Barat. Untuk tingkat SD, akreditas A 4,5%, B 46%, C 33,2%, dan yang belum terakreditas 16,3%. Tingkat SMP untuk akreditas B 33,7%, C 38,4%, dan yang belum terakreditas 27,9%. Tingkat SMA untuk akreditas A 2,6%, B 36,8%, C 18,4%. Tingkat SMK untuk akreditas A 7,7%, B 23,1%, C 46,2%, dan yang belum terakreditas 23,1%. Selanjutnya, skor penilaian mutu pendidikan atau PMP sekolah tahun 2018 Kabupaten Seram bagian Barat. Penilaian mutu pendidikan terdapat 8 standar. Yang pertama, standar kompetensi lulusan atau SKL. Yang kedua, standar isi. Yang ketiga, standar proses. Yang keempat, standar penilaian pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK. Yang kelima, standar Satpras atau sarana prasarana. Yang keenam, standar kelola atau pengelolaan. Yang ketujuh, standar biaya atau pembiayaan. Dan yang terakhir, standar penilaian. Pada tingkat SD, yang pertama, standar kompetensi lulusan atau SKL berjumlah 5,99. Yang kedua, standar isi 5,55, standar proses 6,40, PTK 3,69, Sarpras 3,64, kelola 5,38, biaya 5,80,
penilaian 5,89, jumlah keseluruhan 5,29. Pada jenjang SMP, SKL 6,09, isi 5,70, proses 6,40, PTK 3,04, Sarpras 3,59, Kelula 5,59, biaya 5,84, penilaian 6,02, jumlah keseluruhan 5,28. Pada jenjang SMA, SKL 6,23, isi 5,83, proses 6,60, PTK 3,65, Sarpras 4,15, Kelula 5,83, biaya 5,86, penilaian 6,26, jumlah keseluruhan 5,55. SMK, SKL 6,31, isi 5,63, proses 6,50, PTK 3,27, Sarpras 2,76, Kelula 5,79, biaya 5,70, penilaian 5,90, jumlah keseluruhan 5,23.